Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi untuk pengganti di pertemuan ke-9, yaitu integral substitusi dan integral parsial. Nah, sebelum kita mempelajari tentang dua hal tersebut, mari kita flashback ke pertemuan yang lalu, yaitu aturan dasar dari integral. Misalkan suatu fungsi fx, di sini f-nya kecil ya, fungsi fx. Kemudian fungsi tersebut diintegralkan dengan simbol integral dari fx dx ya. Integral dari fx dx, maka dia akan menghasilkan suatu fungsi fx dengan f besar. Nah, f besar ini adalah hasil dari integral dari f kecil tadi. Kemudian ketika f yang besar ini, hasil integral ini kemudian diturunkan sehingga simbolnya adalah dfx per dx, maka hasilnya ini adalah fungsi dari fx semula tadi ya. Sehingga di sini akan membentuk satu looping mulai dari satu fungsi diintegralkan menjadi sebuah fungsi baru, kemudian fungsi yang tadi itu ketika diturunkan akan kembali ke fungsi semula. Maka sering juga disebut integral ini adalah anti turunan, seperti itu. Kemudian kita ke bentuk dari integral baku ya. Nah, bentuk dari integral baku adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah integral dari konstanta. Maka integral dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri dikali dengan U ya. Kalau misalnya integral dari K du, maka sama dengan dia adalah K kali U tambah C. Contohnya integral dari 5 du itu sama dengan 5 kali U plus C. Nah, ini menurut rumus integral yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian bentuk umum dari integral U pangkat N du itu, maka di sini akan ada dua kondisi ya, ada dua kondisi, yang mana kondisi pertama adalah jika N-nya tidak sama dengan min 1. Maka hasilnya adalah U per N plus 1 dikali U pangkat N plus 1 plus C. Nah, kenapa di sini N tidak boleh min 1? Karena kalau N min 1 hasilnya di sini kan menjadi U per 1 min 1 tambah 1. Min 1 tambah 1 adalah 0. Maka akan terjadi divide by 0 atau pembagian dengan 0. Nah, sehingga itu dihindari gitu. Kalaupun toh kemudian ternyata ada satu soal yang N-nya adalah min 1, bagaimana? Maka ketika N-nya itu sama dengan min 1, maka rumusnya menjadi seperti ini, yaitu ln nilai mutlak dari U plus C. Seperti itu. Kemudian bentuk yang lain ya, bentuk integral baku yang lain yaitu eksponensial ya. Integral dari eksponensial pangkat U du itu sama dengan eksponensial pangkat U plus C. Sedangkan bagaimana jika fungsinya atau fungsi U-nya itu dia menjadi sebuah pangkat ya. Misalnya integral dari A pangkat U du, maka hasilnya adalah A pangkat U per ln A plus C, yang mana A tidak boleh sama dengan 1. Karena kalau A sama dengan 1, maka ln 1 adalah 0. Jadi nanti akan terjadi pembagian dengan 0 atau divide by 0. Kemudian ada bentuk baku yang lain yang ini nanti akan kita banyak gunakan di persoalan-persoalan selanjutnya, yaitu AX plus B ya, AX plus B dipangkatkan N dx itu sama dengan 1 per A. Ini satu dari koefisien dari X ya, 1 per koefisien dari X ya,
kali 1 per N pangkat plus 1 kali AX plus B pangkat N plus 1 plus C. Ini diingat-ingat, formula ini nanti ini akan banyak kita gunakan. Kemudian kita juga tahu bahwa sin U adalah min cos dan integral dari cos U adalah sin. Kemudian kita beranjak ke namanya teknik substitusi integral ya, teknik substitusi integral. Nah, penyelesaian integral dengan metode substitusi ini dilakukan jika perpangkatannya besar atau negatif ya. Bisa juga untuk akar, bisa juga. Yang mana intinya jika perpangkatannya dalam kondisi tersebut itu akan sangat sulit bagi kita untuk bagi kita nanti untuk menguraikan ya, sulit sekali untuk menguraikan. Maka ketika sulit menguraikan, maka kita memakai metode yang lain, yaitu metode substitusi. Dalam satu fungsi yang memerlukan substitusi itu ada yang namanya fungsi kompleks ya, fungsi kompleks, fungsi yang mana dia yang tadi perpangkatannya banyak gitu kan ya. Nah, fungsi kompleks ini akan disubstitusikan dengan U ya, untuk menyederhanakan saja ini. Nah, salah satu ciri suatu integral yang akan diselesaikan dengan substitusi adalah ketika selisih pangkat nilai X antara fungsi yang kompleks tadi dengan fungsi yang tidak kompleks itu adalah 1, selisihnya 1 ya. Misalnya yang kompleks itu pangkat 3, yang tidak kompleks itu pangkat 2 kan. Atau yang kompleks itu tadi, ini koefisien nilai X-nya ya, bukan dari pangkat keseluruhannya, bukan ya, ini koefisien nilai X-nya. Oke, contoh integral dari 4X kali 2X kuadrat plus 4 pangkat 5. Nah, di sini pangkatnya besar ya, ini berarti kondisi yang pertama terpenuhi, yaitu pangkatnya besar, pangkatnya 5. Ini kalau diuraikan akan makan banyak waktu yang sangat banyak, besar. Kemudian antara yang kompleks, ini yang kompleks nih, ini kompleks ya, ini kompleks, ini pangkatnya dengan yang tidak kompleks ini pangkatnya adalah selisih 1. Yang kompleks itu pangkatnya 2, yang tidak kompleks pangkatnya 1. Maka ini layak untuk diselesaikan dengan menggunakan model substitusi. Maka untuk menyelesaikan hal itu, maka kita identifikasi dulu mana U-nya. Ingat, yang U-nya tadi adalah yang kompleks, yang ini yang pangkatnya yang berpangkat besar ini. Sehingga di sini U-nya adalah 2X kuadrat plus 4. Maka jika U-nya 2X kuadrat plus 4, maka berapakah DU? Ya, DU berarti turunan dari U. DU itu adalah turunan dari U, sehingga turunan dari 2X kuadrat plus 4 adalah 4X. Maka DU-nya itu sama dengan 4X dx. Nah, kalau DU 4X dx, maka berapakah dx-nya? Maka dx-nya adalah 1/4X kali DU. Nah, ini nanti kita akan gunakan. Maka kita bisa substitusi, jadinya di sini 4X U pangkat 5 ya. Di sini ini pangkat 5, bukan U kali 5 ini ya. Nanti diingat-ingat bahwa hasilnya adalah U-nya kan 2X kuadrat plus 4 pangkat 5. Sehingga di sini integral kita substitusi menjadi integral 4X kali U pangkat 5. Jadi di sini ini pangkat ya. Pangkat 5 kali 1/4X du. Jadi 1/4-nya itu bisa dicoret, sehingga di sini U pangkat 5 du ya. Di sini U pangkat 5 du. Sehingga hasilnya kalau U pangkat 5 du, maka ketika diintegralkan sama dengan 1/6 U pangkat 6 plus C. Seperti itu. Ini adalah contoh dari teknik substitusi integral. Sehingga hasilnya, tapi ingat bahwa kita tadi kan sudah mensubstitusi menjadi U, maka seharusnya kita kembalikan lagi dari U menjadi X lagi. Nah, tadi kita lihat 1/6 U pangkat 6, U-nya itu berapa? U-nya adalah 2X kuadrat plus 4, sehingga kita tinggal mensubstitusi lagi menjadi 1/6 kali 2X kuadrat plus 4 pangkat 6 plus C, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat contoh lagi, coba kita lihat contoh lagi untuk substitusi integral. Nah, di sini juga kita lihat kondisinya pangkatnya banyak ya, pangkatnya adalah 5.
Terus selisih antara X dengan X-nya yang kompleksnya 3X min 8, berarti X-nya berapa? Pangkatnya 1. Nah, sedangkan yang tidak kompleksnya tuh kan nggak ada nih, nggak ada yang tidak kompleks ya. Berarti X-nya berapa kalau nggak ada? X-nya adalah 0. Jadi, yang kompleks X-nya pangkat 1, yang tidak kompleks X-nya adalah 0. Sehingga dia selisihnya tetap 1. Sehingga ini layak untuk diselesaikan dengan menggunakan model substitusi. Seperti yang kita pelajari tadi bahwa kita harus nyari U-nya dulu. Di sini gampang karena satu-satunya fungsi cuma 3x min 8 kan, sehingga ya sudah U-nya adalah 3x min 8. Kalau U-nya 3x min 8, DU-nya berapa? Nah, DU-nya adalah turunan dari U. Turunan dari U adalah turun dari 3x adalah 3. Jadi DU per DX-nya 3, maka DX-nya adalah sepertiga dari DU. Dan ingat, U-nya 3x min 8, DX-nya adalah sepertiga dari U. Sehingga di sini kita lihat U-nya berapa tadi? U-nya adalah 3 min 8, sehingga kita substitusi menjadi U pangkat 5. DX-nya berapa? DX-nya adalah sepertiga DU, sehingga di sini U pangkat 5 kali sepertiga DU. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini bisa kita integralkan menjadi berapa ini? Menjadi berapa? U pangkat 6 ya, U pangkat 6 per 6 ya kan, sama dengan 1/6 U pangkat 6 ya. 1/6 U pangkat 6 plus C. Nah, karena sepertiga nilai konstanta kita bisa tarik keluar, sehingga hasil akhirnya adalah sepertiga U pangkat 6 per 6 kali X, sehingga bisa disederhanakan yang lebih sederhana lagi, yaitu U pangkat 6 per 18 plus C. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh lain dari teknik substitusi integral. Nah, kemudian jangan lupa ini nanti harus disubstitusi ulang atau disubstitusi ke dalam X ya, dari U-nya ubah menjadi X. U-nya tadi berapa? 3x min 8, sehingga hasilnya 3x min 8 per pangkat 16, 3x min 8, U-nya tadi 3x min 8 pangkat 6 per 18 plus C. Ini hasil yang paling akhir. Karena kalau yang tadi kan belum substitusi kembali ke X. Karena soalnya X, maka hasil akhirnya juga harus X, seperti itu. Kemudian kita lanjut yang materi yang selanjutnya, yaitu adalah integral parsial. Integral parsial itu suatu metode untuk menyelesaikan persoalan integral secara sebagian ya, sebagian. Nah, integral parsial ini digunakan untuk fungsi dengan pangkat besar, ya sama dengan tadi substitusi pangkat yang besar, tapi kalau yang ini selisih pangkat antar fungsinya, selisih pangkat X-nya antar fungsi itu tidak diperhatikan. Artinya kalau tadi selisihnya harus 1, kalau ini boleh berapa saja. Ya, boleh berapa saja. Jadi ini tidak membatasi, metode ini bisa juga diterapkan untuk yang pangkatnya tidak sama dengan 1. Nah, bentuk umum dari integral parsial ini adalah integral dari U dV itu sama dengan UV min integral dari VDU. Yang mana U ini adalah fungsi. Nah, jika diturunkan bisa mencapai 0. Jadi ini fungsi yang sederhana ya, beda dengan perbedaan dengan yang substitusi tadi. U-nya adalah yang kompleks, maka kalau yang parsial ini adalah U-nya adalah yang lebih sederhana. Nah, contohnya ini 2x kali 3x plus 4 pangkat 5 dx. Ini U-nya itu 2x saja, ini yang paling sederhana. Karena kenapa 2x? Karena ini kalau diturunkan 2 kali penurunan dan nilainya 0. Nah, 2x diturunkan menjadi 2 diturunkan menjadi 0, 2 kali penurunannya sudah 0. Nah, sedangkan kalau dv ini 3x plus 4 pangkat 5. Nah, ini kan sulit sekali untuk diturunkan. Ini berapa diturunkan? Berapa kali penurunan baru bisa dapat nilai 0. Nah, maka U-nya adalah 2x, maka sehingga yang lainnya 3x plus 4 pangkat 5 dx ini adalah dv-nya.
Maka kita selesaikan dulu yang ini. Kita coba. U-nya berapa? U-nya ada 2X. Kemudian DU-nya, berarti kalau U-nya 2X, maka DU-nya adalah turunan dari 2X. Turunan dari 2X adalah 2. Jadi DU-nya adalah 2DX. Gitu ya. Nah, kemudian kita ketahui DV. DV-nya adalah 3X plus 4 pangkat 5 DX. Nah, berarti V-nya, kalau ini DV-nya ada sudah seperti ini, maka V-nya harus diintegralkan. Ya. DV-nya harus diintegralkan, sehingga V-nya itu sendiri adalah 3X plus 4 pangkat 5 DX. Ya, V-nya itulah integral dari 3X plus 4 pangkat 5 DX. Maka kita selesaikan dulu, kita menggunakan teorema yang tadi pakai koefisien dari nilai X. Sehingga di sini, karena koefisien dari nilai X ini adalah 3, maka di sini dikalikan dengan sepertiga. Sehingga sepertiga kali 1/5, pangkatnya dari 5, 5 plus 1, 3X plus 4, pangkatnya adalah 5 plus 1, pangkat C. Sehingga hasilnya adalah sepertiga kali 1/6 kali 3X plus 4 pangkat 6 kali C. Nah, ya karena ini diintegralkan kan, diintegral yang semulanya 5 berarti pangkatnya 6. Make sense berarti. Sehingga di sini hasil akhirnya dari V-nya itu adalah 1/18 kali 3X plus 4 pangkat 6 plus C. Ini hasil akhir dari V. Jadi U-nya dapat, DV-nya dapat, V-nya dapat, dan DU-nya dapat. Sekarang kita tinggal memasukkan ke formula, yang mana integral dari U dV itu adalah UV min integral dari VDU. U-nya dapat, V-nya dapat, DU-nya dapat. Sehingga di sini kita lihat U-nya berapa? U-nya adalah 2X, V-nya adalah 1/18 kali 3X plus 4 pangkat 6. Nah, kemudian integral dari VDU, V-nya adalah 1/18 kali 3X plus 4 pangkat 6. Dan DU-nya berapa nih? DU-nya adalah 2DX. Sehingga seperti ini. Nah, ini disebut parsial karena yang diintegralkan secara sebagian, ya. Sebagian ini cuma satu kan yang diintegralkan kan, ya. Jadi sebagian diintegralkan, sebagian nanti memakai formula yang bukan integral. Sehingga di sini kita lihat 2 dan 18 ini kita bisa coret, dan 18 di sebelah kanan ini juga kita bisa coret. Sehingga hasilnya 1/9X kali 3X plus 4 pangkat 6 dikurangi 1/9 kali 3X plus 4 pangkat 6 DX. Sehingga hasilnya adalah 1/9X kali 3X plus 4 pangkat 6 kali ini dikalikan semua, 9 kali 3 kali 7 ya. Nah, kok 9 kali 6 kali 7, ini 1/9-nya dari sini ya, 1/9-nya. Sepertiga dari mana? Ingat tadi aturan yang paling awal, yaitu koefisien dari nilai X. Ya, koefisien dari nilai X yaitu 3 kan, di sini koefisiennya 3, jadi sepertiga. Kemudian 1/7 ini dari rumus integral ya, rumus integral yang mana pangkatnya 6 akan berubah menjadi 7. Ya, jadi 1/7 di sini 3X plus 4 pangkat 7 ya plus C. Sehingga ini bisa disederhanakan kembali ya, bisa disederhanakan kembali menjadi 1/9X kali 3X plus 4 pangkat 6 dikurangi, nah 9 kali 3 kali 7 di 189. Sehingga hasilnya adalah dikurangi 1/189 kali 3X plus 4 pangkat 7 plus C. Ya, seperti itu ya. Seperti itu untuk materi hari ini, yaitu integral parsial dan integral model substitusi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.